Ada kisah tentang 7 pemuda yang tanpa mereka sadari telah tertidur selama ratusan tahun. Bayangkan, mereka masuk ke sebuah gua untuk bersembunyi. Tubuh mereka sangat lelah, mata mereka terpejam, dan mereka pun tertidur, mengira hanya akan beristirahat beberapa jam saja. Namun ketika mereka akhirnya terbangun, dunia yang mereka kenal sudah tidak ada lagi. Kerajaan yang dulu mengejar mereka telah lama runtuh. Orang-orang yang mereka kenal telah menjadi sejarah. Yang lebih mengejutkan lagi, tubuh mereka tetap utuh, seolah mereka hanya tertidur semalam. Padahal sebenarnya, Allah telah menidurkan mereka 309 tahun. Semua itu bermula ketika mereka melarikan diri dari seorang raja zalim, seorang penguasa penyembah berhala yang sangat sombong, yang dikenal dalam sejarah sebagai Decius atau Raja Dikianus. Karena mempertahankan iman kepada Allah, para pemuda itu harus meninggalkan segalanya. Rumah mereka, keluarga mereka, dan kehidupan yang mereka miliki. Dan dari sinilah bermula kisah luar biasa para penghuni gua yang dikenal sebagai Ashabul Kahfi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, kami mohon Anda untuk menonton hingga akhir. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratusan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, di sebuah wilayah besar yang berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi, berdirilah sebuah kota yang sangat makmur. Jalan-jalan dipenuhi pedagang, pasar ramai dengan manusia, istana kerajaan berdiri megah di tengah kota. Namun di balik kemegahan itu, negeri tersebut tenggelam dalam kesyirikan yang sangat dalam. Di setiap sudut kota berdiri patung-patung besar, patung dewa, patung manusia, patung makhluk yang dianggap suci. Masyarakat datang setiap hari untuk menyembahnya. Mereka membawa makanan, mereka membawa bunga, mereka membawa hewan kurban. Mereka sujud kepada patung-patung itu, memohon keselamatan, memohon rezeki, memohon kesembuhan. Namun tidak ada satupun dari patung itu yang mampu menjawab doa mereka. Tidak berbicara, tidak bergerak, tidak memberi apapun. Namun masyarakat tetap menyembahnya karena mereka hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang sangat sombong. Seorang raja yang dikenal dalam banyak riwayat sejarah sebagai Decius, yang dalam kisah-kisah Islam sering disebut Raja Dikianus. Raja ini sangat kejam. Ia tidak hanya memerintah rakyatnya, tetapi juga memaksa mereka untuk menyembah berhala kerajaan. Setiap tahun diadakan perayaan besar. Seluruh rakyat harus datang ke kuil-kuil besar. Mereka diwajibkan bersujud kepada patung-patung kerajaan. Siapa saja yang menolak akan dianggap pengkhianat, dan hukuman bagi pengkhianat sangat mengerikan: penjara, penyiksaan, atau kematian. Karena itu sebagian besar masyarakat memilih tunduk. Mereka mengikuti perintah raja. Mereka menyembah patung, meskipun hati mereka mungkin tidak benar-benar percaya. Namun di tengah masyarakat yang tenggelam dalam kesyirikan itu, Allah menanamkan cahaya iman di hati beberapa pemuda. Para pemuda ini bukan orang biasa. Mereka berasal dari keluarga terpandang. Sebagian adalah anak bangsawan. Sebagian adalah anak pejabat kerajaan. Mereka memiliki kehidupan yang nyaman. Masa depan mereka terlihat sangat cerah. Namun di dalam hati mereka ada kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Suatu hari, salah satu pemuda berjalan melewati alun-alun kota. Di tengah alun-alun berdiri sebuah patung besar. Patung itu disembah oleh banyak orang. Seorang pria tua datang membawa makanan. Ia meletakkan makanan itu di depan patung. Kemudian ia berlutut, ia menangis, ia berdoa dengan penuh harapan. "Tolonglah aku, selamatkan keluargaku, berikan kami rezeki." Pemuda itu memperhatikan semua itu.
Ia menatap patung batu itu lama, lalu ia berkata pelan dalam hatinya, "Jika patung ini benar-benar Tuhan, mengapa ia tidak memakan makanan itu?" Ia terus memikirkan hal itu. Pertanyaan itu tidak pernah hilang dari pikirannya. Beberapa hari kemudian, ia bertemu dengan seorang pemuda lain yang memiliki kegelisahan yang sama. Mereka mulai berbicara. Ternyata pemuda kedua juga merasa aneh melihat masyarakat menyembah patung. Dan pada akhirnya, ketujuh pemuda itu pun bertemu di satu tempat. Bukan karena kebetulan, seolah-olah takdir mempertemukan mereka. Mereka semua memiliki keyakinan yang sama, bahwa Tuhan sejati bukanlah patung batu. Tuhan sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Allah kemudian mengabadikan keimanan mereka dalam Al-Quran. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Quran Surat Al-Kahfi ayat 13. Sejak saat itu, mereka menjadi sahabat yang terikat oleh iman. Namun mereka sadar, keyakinan itu sangat berbahaya di negeri mereka. Jika raja mengetahui, hidup mereka bisa berakhir kapan saja. Para pemuda dipanggil ke istana. Kebenaran tidak selalu bisa disembunyikan. Suatu hari, seseorang mendengar percakapan para pemuda itu. Orang itu kemudian melaporkannya kepada kerajaan. Berita itu sampai ke telinga Raja Dicyanus. Raja sangat murka. Ia segera memerintahkan para penjaga untuk membawa para pemuda itu ke istana. Hari itu istana kerajaan dipenuhi ketegangan. Para pemuda berdiri di hadapan singgasana raja. Di kanan kiri raja berdiri penjaga bersenjata. Para pejabat kerajaan duduk memperhatikan dengan wajah serius. Raja menatap mereka dengan dingin. Lalu ia bertanya, "Aku mendengar kalian menolak menyembah Tuhan-Tuhan kerajaan." Tidak ada yang menjawab. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Kemudian salah satu pemuda melangkah maju. Dengan suara tenang ia berkata, "Kami hanya menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi." Ruangan istana langsung menjadi sunyi. Para pejabat terkejut mendengar keberanian itu. Belum pernah ada orang yang berbicara seperti itu kepada raja. Wajah Raja Dicyanus berubah merah karena marah. Ia berdiri dari singgasananya. "Apakah kalian berani menentang perintahku?" Namun para pemuda itu tetap berdiri tegak. Tidak ada rasa takut di wajah mereka. Salah satu dari mereka berkata, "Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami tidak akan menyeru Tuhan selain Dia." Kalimat itu kemudian diabadikan dalam surah Al-Kahfi ayat 14. Raja sangat marah. Namun ia tidak langsung membunuh mereka. Ia memberikan ultimatum. "Kalian masih muda. Aku beri kalian kesempatan. Kembalilah menyembah Tuhan-Tuhan kami, atau kalian akan mati." Para pemuda itu keluar dari istana dengan hati berdebar. Mereka tahu, keputusan yang mereka ambil akan menentukan hidup mereka selamanya. Keputusan terbesar dalam hidup mereka. Malam mulai turun di kota itu. Langit gelap tanpa bulan. Di sebuah tempat sunyi di luar kota, para pemuda itu kembali berkumpul. Wajah mereka terlihat serius. Masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Mereka baru saja keluar dari istana raja, dan mereka tahu satu hal dengan sangat jelas. Hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Salah satu dari mereka memecah keheningan. "Jika kita tetap tinggal di kota ini, kita akan dipaksa menyembah berhala." Pemuda lain menunduk. "Dan jika kita menolak, kita akan dibunuh." Keheningan kembali menyelimuti mereka. Masing-masing memikirkan keluarga yang mereka cintai, rumah yang mereka tinggalkan, kehidupan nyaman yang selama ini mereka miliki. Namun salah satu dari mereka berkata dengan suara tegas, "Lebih baik kita kehilangan dunia daripada kehilangan iman." Kalimat itu menggema di hati mereka semua. Mereka sadar, iman kepada Allah adalah sesuatu yang jauh lebih berharga daripada seluruh harta di dunia. Akhirnya mereka mengambil keputusan terbesar dalam hidup mereka. Mereka akan meninggalkan kota itu. Mereka akan meninggalkan keluarga mereka.
mereka akan meninggalkan kekayaan mereka demi mempertahankan iman kepada Allah. Pelarian di malam gelap. Malam itu, ketika seluruh kota tertidur, para pemuda itu keluar secara diam-diam. Tidak ada suara langkah, tidak ada cahaya. Hanya bayangan mereka yang bergerak perlahan meninggalkan kota. Di belakang mereka, lampu-lampu kota perlahan semakin jauh. Di depan mereka, pegunungan gelap berdiri menjulang. Perjalanan mereka penuh ketegangan. Mereka tidak tahu apakah penjaga kerajaan sedang mencari mereka. Mereka tidak tahu apakah mata-mata raja sedang mengawasi. Namun mereka terus berjalan, langkah demi langkah. Hingga tiba-tiba, seekor anjing muncul di belakang mereka. Anjing itu berjalan mengikuti mereka. Awalnya mereka mencoba mengusirnya, namun anjing itu tetap mengikuti. Ia berjalan di belakang mereka dengan setia. Akhirnya mereka membiarkannya. Mungkin Allah mengirimkan makhluk itu untuk menemani perjalanan mereka. Perjalanan mereka berlanjut hingga fajar hampir tiba. Di lereng sebuah gunung, mereka menemukan sebuah gua besar. Gua itu terlihat sunyi dan terlindung. Mereka berhenti di depan gua itu. Salah satu pemuda berkata, "Disinilah kita akan berlindung." Doa di dalam gua. Para pemuda itu memasuki gua. Udara di dalamnya dingin. Cahaya matahari hampir tidak masuk. Mereka duduk bersama di dalam kegelapan gua. Perjalanan panjang membuat tubuh mereka sangat lelah. Namun sebelum beristirahat, mereka menengadahkan tangan kepada Allah. Mereka berdoa dengan penuh harapan. Doa mereka diabadikan dalam Al-Quran. "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan siapkanlah bagi kami petunjuk dalam urusan kami." Quran Surat Al-Kahfi ayat 10. Doa itu sederhana, namun sangat dalam maknanya. Mereka meminta perlindungan, mereka meminta petunjuk, mereka meminta rahmat Allah. Setelah berdoa, mereka bersandar di dinding gua. Tubuh mereka sangat lelah, mata mereka perlahan menutup, dan akhirnya mereka tertidur. Namun mereka tidak tahu bahwa tidur itu bukanlah tidur biasa. Tidur yang mengubah sejarah. Allah menidurkan mereka, dan Allah menutup pendengaran mereka dari suara dunia. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, namun mereka tetap tertidur. Allah menjaga mereka dengan cara yang luar biasa. Al-Quran menjelaskan bahwa tubuh mereka dibolak-balikan oleh Allah. Dan kami membolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Quran Surat Al-Kahf ayat 18. Hal itu agar tubuh mereka tidak rusak. Matahari juga tidak mengenai tubuh mereka secara langsung. Allah berfirman, "Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan." Quran Surat Al-Kahf ayat 17. Jika seseorang melihat mereka, ia akan mengira mereka sedang terjaga. Bahkan Allah membuat mereka terlihat menakutkan, sehingga siapapun yang melihat mereka akan lari ketakutan. Sementara itu, anjing mereka duduk di pintu gua, menjaga mereka selama mereka tertidur. Al-Quran menyebutkan, "Dan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di pintu gua." Quran Surat Al-Kahfi ayat 18. Namun keajaiban yang paling luar biasa belum terjadi. Karena para pemuda itu tidak hanya tidur beberapa hari, mereka tidur selama berabad-abad. 3 abad berlalu. Sementara para pemuda itu tertidur, dunia di luar gua berubah total. Raja zalim yang mengejar mereka akhirnya mati. Kerajaannya runtuh. Generasi demi generasi berlalu. Anak-anak menjadi orang tua meninggal, dan sejarah terus berjalan. Kota yang dulu mereka tinggalkan berubah menjadi kota yang berbeda. Kepercayaan masyarakat pun berubah. Banyak orang mulai mengenal Tuhan yang benar. Namun para pemuda itu tetap tertidur di dalam gua. Bukan 1 tahun, bukan 10 tahun, tetapi lebih dari 3 abad. Allah menjelaskan hal ini dalam Al-Quran. Dan mereka tinggal dalam gua mereka selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 25. Artinya mereka tidur selama 309 tahun. Ini adalah salah satu keajaiban terbesar dalam sejarah manusia. Mereka terbangun.
Setelah ratusan tahun berlalu, Allah akhirnya membangunkan mereka. Salah satu pemuda membuka matanya perlahan. Ia melihat cahaya matahari masuk ke dalam gua. Ia melihat teman-temannya masih berbaring. Lalu ia berkata, "Berapa lama kita tidur?" Pemuda lain menjawab, "Mungkin sehari atau setengah hari." Mereka benar-benar tidak menyadari apa yang telah terjadi. Perut mereka mulai terasa lapar. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim salah satu dari mereka ke kota. Ia membawa koin perak untuk membeli makanan. Namun mereka memberikan peringatan, "Pergilah dengan hati-hati. Jangan sampai ada orang yang mengetahui kita." Karena mereka masih mengira Raja Zalim itu masih berkuasa. Kota yang berubah. Pemuda itu berjalan menuju kota. Namun semakin dekat ia ke kota, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Bangunan terlihat berbeda, orang-orang berpakaian berbeda. Bahasa mereka terdengar sedikit berubah. Ia masuk ke pasar, ia membeli makanan. Kemudian ia mengeluarkan koin peraknya. Pedagang itu melihat koin itu dan langsung terkejut. Koin ini sangat kuno. Orang-orang mulai berkumpul. Mereka melihat pakaian pemuda itu yang aneh. Mereka melihat koin peraknya yang berasal dari masa ratusan tahun yang lalu. Akhirnya pemuda itu dibawa kepada penguasa kota. Setelah diselidiki, mereka menyadari sesuatu yang luar biasa. Pemuda ini berasal dari masa yang sangat lama. Ia berasal dari zaman Raja Dikianus. Orang-orang kemudian mengikuti pemuda itu menuju gua. Ketika mereka melihat para pemuda lainnya, seluruh kota menjadi gempar. Allah menjadikan peristiwa ini sebagai tanda bagi manusia. Allah berfirman, "Dan demikianlah kami mempertemukan mereka, agar manusia mengetahui bahwa janji Allah itu benar." Quran Surat Al-Kahfi ayat 21. Kisah para pemuda itu akhirnya menjadi terkenal di seluruh negeri. Mereka menjadi bukti kekuasaan Allah, bahwa Allah mampu menjaga manusia selama ratusan tahun. Dan jika Allah mampu melakukan itu, maka membangkitkan manusia pada hari kiamat tentu sangat mudah baginya. Karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam membaca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat. Beliau juga mengajarkan bahwa 10 ayat pertama dari surah ini dapat melindungi dari fitnah Dajjal. Kisah Ashabul Kahfi mengajarkan satu pelajaran besar, bahwa iman kepada Allah jauh lebih berharga daripada seluruh dunia. Para pemuda itu meninggalkan segalanya demi mempertahankan tauhid, dan Allah membalas pengorbanan mereka dengan keajaiban yang akan dikenang manusia hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.